Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah dalam pertemuan kita malam hari ini kita akan membahas tentang syurutu la ilaha illallah, yaitu syarat-syarat dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi seluruh ibadah itu ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk kalimat la ilaha illallah. Sehingga tatkala orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian tidak memenuhi syaratnya, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan dari kalimat la ilaha illallah. Jadi keutamaannya, pahalanya itu dia tidak mendapatkannya karena tidak memenuhi syarat. Tapi kalau dia memenuhi syarat, maka dia akan mendapatkan yang sangat banyak sekali, baik yang sudah ada dalilnya dari manfaat, dari keutamaan, atau yang dalil secara rinci belum ada tapi dia mendapatkan manfaatnya dari kekuatan jiwa, ketahanan mental, dari harapan kehidupan setelah kehidupan ini, dan hal-hal yang tak terhitung. Sehingga memang ini butuh diketahui oleh kaum muslimin. Ila hadirin azani wa azakumullah, syarat la ilaha illallah, yaitu tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah, itu ada 8. Jadi syaratnya ada 8. Syarat yang pertama, tatkala kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak, yang benar untuk kita sembah kecuali Allah. Syarat yang pertama, kita harus mengilmui, harus mengetahui makna daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi kita mengucapkan tapi juga paham artinya, maknanya harus paham ya. Karena di dalam kalimat tauhid itu ada hal yang dihilangkan dan ada hal yang ditetapkan. Hal yang dihilangkan adalah sesembahan-sesembahan yang batil, yang tidak benar. Ini dihilangkan, ditinggalkan, dan ditetapkan sesembahan yang benar itu hanyalah Allah. Nah, ini kita harus paham, sehingga nanti kalau kita butuh sesuatu, maka kita tidak butuh yang lainnya dari selain Allah. Kita tidak butuh yang lain dari selain Allah. Memang kembalinya kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah SWT di dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah SWT berfirman, ilmuilah. Jadi kita mengucapkan kalimat ilallah harus dengan ilmu ya. Banyak orang yang mengatakan cinta tetapi tidak paham arti sebuah cinta. Demikian juga banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi belum mengilmui. Maka harus diilmui. Maka orang-orang musyrikin zaman dulu itu nggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Karena mereka sadar kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah artinya mereka harus meninggalkan sesembahan yang biasa mereka sembah dan disembah oleh nenek moyang mereka. Maka yang pertama adalah mengilmui. Kemudian di dalam hadis Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya hadis riwayat Muslim nomor hadis 26. Nomor hadis 26. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa huwa ya'lam, dan dia mengilmui." Jadi dia meninggal dunia dalam keadaan mengilmui, dalam keadaan mengetahui, dalam keadaan mengerti sesungguhnya tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Dia, maka dia matinya akan masuk ke dalam surga. Jadi di sini dikatakan ya'lam. Jadi kalau dia tidak ya'lam tetapi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bisa jadi ya masuk ke dalamnya sesuatu yang merusak tauhid. Jadi memang di dunia ini untuk sempurna pertama harus mengetahui artinya. Kemudian harus mengetahui juga lawannya. Karena kadang orang tahu kebaikan tapi tidak tahu lawannya, akhirnya rusak gara-gara kemasukan daripada lawan tadi. Ya. Misalnya ya, ada pepatah ya, akibat nila setitik rusaklah susu sebelanga. Itu yang terkenal zaman dulu. Ya, mesti ada sebabnya. Ya, sebabnya. Kalau zaman dulu biar ban itu tetap bisa dipakai, jangan sampai kecocok paku. Kadang nggak ketahuan pakunya sudah nyocok gitu. Ternyata bannya pun jadi gembes. Nah, kita harus tahu bagaimana menjaga kalimat Allah, juga tahu apa yang menjadikan kalimat Allah itu rusak. Maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, syarat yang pertama dia harus mengetahui, harus mengilmui. Berikutnya, syarat daripada kalimat la ilaha illallah yang kedua adalah yakin. Jadi tatkala seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang, harus yakin. Ya, jadi syarat yang kedua adalah apa? Abad yakin. Kalau sampai kemasukan keraguan, ini nggak boleh. Jadi memang harus yakin. Yang demikian itu hendaknya orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu yakin dengan apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah tersebut, dengan keyakinan yang kokoh. Karena sesungguhnya keimanan itu tidak akan bermanfaat kecuali harus dibangun di atas ilmu keyakinan, bukan ilmu sangkaan. Ya, contoh yang sering kita sebutkan ya, biasanya orang kayak gini. Ya, kita beribadah, kalau misalnya akhirat nggak ada, ya sudah kita ibadah. Ya, sudah ibadah. Kalau misalnya akhirat ada, ya alhamdulillah kita sudah ibadah. Tapi bagaimana kalau orang beribadah? Ya, orang tidak beribadah. Ya kalau memang akhirat tidak ada, ya alhamdulillah. Tapi kalau akhirat ada gimana coba? Yang demikian ini nggak boleh. Jadi harus yakin ada surga, ada neraka, ada hisab, ada pertolongan Allah, ada bukti-bukti kebesaran Allah. Jadi segala yang ada itu tidak mesti nampak. Di dunia ini banyak hal-hal yang ada tidak nampak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat dengan mata telanjang kita di dunia ini, tetapi bukti-bukti kebesaran Allah sudah Allah tunjukkan. Terus begitu. Jadi kalau bukan karena Allah, dunia ini sudah hancur. Tapi Allah jaga. Ya, Allah jaga sehingga terus berjalan sampai hari ini. Ya, karena orang-orang yang zalim
tatkala mau berkuasa, ya Allah hancurkan. Kalau orang-orang zalim dibiarkan, ya dibunuh semuanya nanti, rusak, begitu. Atau hal-hal yang ini sudah sering kita bahas. Yang jelas Allah SWT ya menjaganya. Sehingga tatkala kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak boleh adanya keraguan, harus yakin. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah wa rasuli dan rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian dia dalam keadaan tidak ragu. Jadi beriman kepada Allah dan rasulnya tetapi tidak ragu. Jadi kalau ragu nggak boleh. Makanya orang-orang yang tidak memiliki keimanan yang kokoh, dia sebenarnya ragu dengan Allah, sehingga kemudian mereka mengakui adanya Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Ada Tuhan anak, ada Tuhan Allah, ada Tuhan ya Uzair, ada yang lainnya, ya. Tidak, hanya Allah SWT saja. Dan tidak boleh ragu. Wajahadu bi amwalihim, dan mereka berjihad dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan juga diri-diri mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi berperangnya itu di jalan Allah, bukan di jalan selainnya. Jalan selainnya misalnya karena kekuasaan, karena gengsi, karena wilayah, begitu. Ya, kalau kita amati perang di zaman kita ini kebanyakan karena apa? Di antaranya wilayah, gitu. Perebutan wilayah, zona wilayah, gitu ya. Memang sekarang sudah jadi wilayah-wilayah gitu. Asalnya sih kayak gitu nggak boleh gitu. Yang terakhir ini yang saya baca itu tentang mana itu yang Ukraina. Nah, jadi Ukraina ini katanya sejarahnya ini negeri Muslim, Ukraina gitu. Jadi kaum muslimnya banyak. Lah, Ukraina ini mau dicaplok sama Rusia, sehingga kita kaum muslimin diajak untuk berdoa untuk keselamatan Ukraina. Tapi dalam permasalahan ini permasalahan yang pelik, yang perlu kita bahas. Ya, aslinya berperang karena semacam ini tidak boleh. Ya, perluasan wilayah, perebutan dan sebagainya nggak boleh. Jadi berperang manusia itu boleh hanya sekedar untuk meninggikan kalimat Allah dan supaya agar manusia kembali beribadah kepada Allah. Karena asalnya manusia itu tidak punya apa-apa, ya kan? Tanah yang menciptakan siapa? Allah. Ya, udara yang menciptakan siapa? Allah. Air yang menciptakan siapa? Allah. Nah, manusia tinggal matokin ini wilayah saya, zona eksklusif apa, misalnya ekonomi, lautnya, udaranya gitu. Pernahkah manusia menciptakan tanah seperti itu? Tidak. Jadi manusia sebenarnya hanya mengklaim gitu ya, karena sebab ini wilayah ini dan sebagainya gitu. Tapi asalnya milik Allah. Walaupun pengakuan itu ada, ya, pengakuan dalam syariat itu ada kepemilikan. Cuman ya, harapan kita jangan sampai berperang hanya karena seperti itu ya, karena perang itu tetap apa ya? Mengerikan atau menyenangkan? Mengerikan ya. Biasanya perang itu karena buntu itu tadi. Negosiasi nggak selesai dan sebagainya. Tapi aslinya mengerikan. Ya, aslinya mengerikan, tapi kayak jadi legal ya. Padahal aslinya ya janganlah ya. Jangan, aslinya begitu. Jadi tidak boleh ragu, harus yakin. Maka mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Berikutnya, fasyartu fi sidqi imanin billahi wa rasulihi kaunuhum lam yartabu. Maka syarat di dalam jujurnya keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya adalah mereka tidak ragu. Jadi mereka tidak ragu. Adapun orang-orang yang ragu itu adalah dari golongan orang-orang munafikin. Ya, makanya orang yang ragu itu susah sebenarnya loh. Jadi orang yang ragu itu nggak enak. Jangankan ragu tentang masalah seperti ini, ragu mau beli bakso atau mau beli soto gitu, bingung ini. Itu jadinya enak atau nggak enak? Jadi bingung ini, ragu itu nggak enak. Itu padahal makanan. Mau tinggal di Jogja atau mau tinggal di Purwokerto misalnya, atau mau di mana gitu, nggak enak. Ya, bagaimana dengan masalah akhirat? Jadi tidak boleh ragu, harus yakin. Nah, orang munafikin ini ragu.
Sehingga kadang sholat, kadang enggak, kadang ikut bersama orang beriman, kadang mencela gitu. Hatinya itu enggak kuat dan tidak merasakan manisnya iman. Waliyadzubillah. Alladzina qala Allah Ta'ala fihim. Keadaan orang munafik adalah sebagaimana yang Allah SWT ceritakan tentang keadaan mereka. Innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepada engkau adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman pada hari akhir. Wartabat qulubuhum, sedangkan hati mereka dalam keadaan apa? Ragu. Ya, dalam keadaan apa? Ragu. Hati mereka ragu. Fahum fi raibihim yataraddadun, dan mereka di dalam keraguan mereka berbolak-balik. Enggak mantep, bingung gitu. Naudzubillah min dzalik, dari keraguan. Ngeri ini ya. Ngeri ya. Jadi ragu ini ngeri, menyiksa. Ya, menyiksa. Nah, supaya tidak ragu bagaimana? Ya ngaji di antaranya. Supaya tidak ragu bagaimana? Ya doa. Supaya tidak ragu bagaimana? Bergabung dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ngaruh. Tapi kalau bergaul dengan orang-orang yang ragu, kita digembosin. Ya, digembosin supaya jangan terlalu memikirkan keselamatan akhirat. Akhirat nanti aja. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqita min wara'i hadzal ha'id." Siapa saja yang kau jumpai di belakang tembok ini, yashhadu alla ilaha illallah, dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, siapa saja yang engkau jumpai di belakang tembok ini, kemudian dia mengucapkan kalimat syahadah, alla ilaha illallah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi syaratnya apa di sini katakan Rasulullah? Yang dikatakan oleh Rasulullah, mustaiqinan biha qalbu, hatinya itu yakin. Jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan hatinya apa? Yakin. Di sini dikatakan yakin oleh Allah. Fabashshirhu bil jannah, maka beritakanlah berita gembira dengan surga. Jadi yakin ini. Ya, yakin. Sebenarnya kita itu dapat hidayah Islam, taufik, iman, itu beruntung luar biasa loh. Itu perkara keimanan itu sangat sulit. Sangat sulit. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, ya Allah, ya, keyakinan manusia itu, ya karena perkaranya itu di luar batas kemampuan akal. Ya, ada di antara manusia kalau mati itu dibakar supaya abunya naik ke langit gitu. Ada yang ya macam-macam. Ini karena memang perkaranya ini ya di luar kemampuan otak kita, di kemampuan jiwa kita, ilmu kita tidak mampu. Dan untuk memahami semacam itu caranya gimana? Ya hanya dengan yakin dari apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak yakin bingung itu, serba salah. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukti-buktinya. Bukti-buktinya. Makanya orang-orang yang beriman itu memang orang yang minta keimanan, minta petunjuk gitu. Kalau nggak minta ya gimana? Wong ini barang mahal kok. Setelah Allah memberikan semuanya, bukti-buktinya sudah, kitabnya sudah, rasulnya sudah, rezekinya sudah, otaknya sudah gitu. Ya, yang lainnya sudah dikasih oleh Allah, perangkat-perangkatnya, pendengaran, penglihatan, supaya mereka bisa yakin dengan kebenaran yang Allah SWT beritakan. Berikutnya, fasyartu fi dukhuli qailil jannah, maka syarat bagi orang yang ingin masuk surga, syaratnya adalah dia harus yakin hatinya dan tidak ragu. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, syarat la ilaha illallah yang ketiga adalah al-qabul, menerima. Yang pertama berilmu, yang kedua yakin sehingga tidak ragu, yang ketiga menerima. Ya. Dengan apa yang menjadi konsekuensi kalimat tersebut, baik dengan hatinya, lisannya, atau seluruh anggota badannya. Ya.
Sehingga kita tidak sampai menolak kalimat la ilaha illallah. Jadi syarat kalimat la ilaha illallah yang ketiga adalah apa? Menerima. Ya, harus mau menerima. Sehingga kita tidak boleh nolak, harus menerima. Tapi kalau kita sudah bisa menerima, hikmahnya besar. Seperti kematian, coba. Kematian ada apa tidak ada? Ada. Kadang orang nggak mampu menerima kematian. Misalnya orang yang dicintainya meninggal dunia. Memang berat, tapi kan harus diterima karena itu di luar batas kemampuan kita. Seperti hujan ini, coba. Bisa kita tolak? Bisa nggak? Enggak kan? Jangan hujan dulu, saya mau berangkat taklim. Nggak bisa, turun. Nah, hal yang demikian harus kita terima, nggak bisa ditolak. Dan itu ya Allah dengan keagungan dan kemuliaan Allah SWT. Dan memang Allah tunjukkan kekuasaan yang luar biasa. Yang luar biasa. Contoh ya, ini sebenarnya kalau dalam bab fikih ya, sebatas yang saya pelajari ya, itu masuknya dalam jenis ikan. Masuknya dalam jenis apa? Ikan. Tapi bentuknya lain. Seperti apa misalnya yang terkenal buaya. Nah, adakah orang mengucapkan ikan buaya? Tidak, mengucapkannya apa? Reptil. Ya kan? Reptil. Nah, buaya ini ikan atau binatang? Binatang ya kayak ayam, terus apalagi ya? Sapi, kelinci gitu. Dia ikan atau binatang dia? Buaya itu sebenarnya ikan. Karena buaya itu nggak bisa melepaskan dari air. Makanya kalau orang itu dikejar buaya, dia bisa lepas 20 meter, buaya nggak bakalan ngejar. Karena buaya tahu tempatnya bukan di daratan. Ya, jadi tidak ada buaya apa? Darat nggak ada. Bohong itu. Bohong ya. Buaya darat nggak ada. Mesti air itu. Ya, air. Nah, air kalau dalam badan fikih namanya ikan. Tapi kenyataannya ada ikan-ikan yang lebih aneh lagi ketimbang buaya. Bentuknya, penampilannya jadi Masya Allah. Coba antum amati kura-kura ya. Kura-kura itu sebenarnya ikan atau bukan ikan itu, coba. Masuknya ikan, tapi kok ada gerakannya kayak gini-gini. Kura-kura tahu di daratan mati juga sama. Walaupun mungkin namanya labi-labi, ada penyu, ada apa, itu ikan masuknya. Tapi lain lah, Masya Allah. Coba, ada ikan bisa terbang, coba. Dia burung apa ikan? Ikan, kok bisa terbang? Ya kan? Ikan bisa beranak gitu. Nah ini kehendak Allah, ini baru ikan, belum tumbuhan, belum udara, belum logam, belum manusia, belum organ tubuh. Sehingga hal-hal yang demikian memang kita tidak bisa nolak. Ada orang bilang begini nih, sebenarnya usus buntu itu manfaatnya buat apa sih? Jadi yang belajar ilmu biologi itu ada bagian tubuh manusia itu namanya usus apa? Buntu. Ya kan? Kan keajaiban sebenarnya usus buntu itu. Tiba-tiba ada sendiri tuh usus buntunya. Lah kalau menurut peneliti usus buntu itu nggak ada gunanya. Jadi kalau dipotong orang itu masih hidup. Sekarang ada gunanya nggak usus buntu itu? Tetap ada. Walaupun mungkin salurannya nggak ada karena buntu sebagainya. Tapi orang yang dipotong usus buntunya katanya badannya jadi lemes katanya. Ya. Dan orang kalau nggak hati-hati makan cabai kemudian tertelan bijinya kemudian masuk ke usus buntunya, katanya bagi mereka yang operasi usus buntu katanya sakit gitu. Jadi memang Allah tunjukkan hal-hal yang manusia kalau mikir ya nggak ketemu. Cuman manusia diberi cara yang mudah untuk menerima. Tapi kalau nggak mau menerima tidak bisa ditolak apa yang Allah SWT putuskan. Ya, Firaun udah mati atau belum mati? Mati kan? Waktu mau mati Firaun sebenarnya mau mati apa enggak? Enggak, pengennya berkuasa. Bisa nolak kekuasaan Allah Firaun? Nggak bisa. Ini sekarang Binyamin Netanyahu katanya sakit-sakitan itu loh. Dan Binyamin Netanyahu nggak bisa menolak kenyataan dia sakit-sakitan. Dan katanya jantungnya dipacu lagi, belum masyarakatnya mendemo lagi, belum kalau dia dihadapkan problema dituntut secara internasional, itu baru di dunia loh. Karena segala kerusakan yang ada di Palestina
Ya Benyamin Netanyahu ini harus bertanggung jawab. Bahkan segala kerusakan yang ada di mana itu, di Israel itu sendiri, ya dia yang bertanggung jawab. Dia pemimpinnya kok. Ini di dunia, bagaimana di akhirat? Di dunia aja dia stres kayak gitu itu. Makanya nggak bisa. Jadi kalau mau baik, mau selamat, ya harus menerima ketentuan yang ditunjukkan oleh Allah. Ya, jadi jangan dikira orang yang zalim itu hidupnya enak. Enggak. Justru orang yang zalim hidupnya lebih nggak enak, ya kan? Bayangannya kalau orang mau zalim kan enak, misalnya nyuri, kan nggak usah kerja udah dapat, ya kan? Tapi kenyataannya setelah nyuri enak apa nggak enak? Tidak, harus lari dulu, harus sembunyi dulu. Nah ini nggak bisa. Memang harus menerima dari apa yang Allah tunjukkan, ya, di dalam agamanya, yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Al-qabul, menerima apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat tauhid dengan hati, lisan, ya, dan juga yang lainnya, supaya kita tidak menolak. Allah SWT berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 35 dan 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka, itu orang-orang musyrikin, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong. Ya, sombong ini karena gengsi ini. Ya, gengsi karena enggak mau menetapkan hanya Allah saja sebagai ilah yang hak. Wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Kemudian mereka membantah, apakah kami ini akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami dari selain Allah hanya karena seorang penyair yang gila? Jadi dibantah dengan kesombongan, itu gila itu. Ya, misal kita kepengin kebal, ya, kita kepengin kebal, ya. Ada yang nyarani pakai susuk misalnya. Nah, kita terima apa tidak terima? Tidak. Kenapa tidak diterima? Ya, sebenarnya tidak ada manusia yang kebal. Kalau memang ada manusia yang kebal, dia nggak mati, tapi nyatanya mati tetap mati. Lah tapi nyatanya kadang dibacok nggak kebal, ya Allah takdirkan di waktu itu, tapi tidak untuk selamanya. Sehingga itu merusak. Karena apa? Karena tawakalnya itu nanti kepada susuknya tadi, bukan kepada Allah. Lihat gimana kalau saya takut dibacok misalnya, ya pakai rompi yang melindungi badan dari bacokan misalnya, ya. Atau melindungi diri dari hal-hal lain yang melindungi, yang halal. Adapun kalau perlindungannya ini dari hal-hal goib, nah ini sudah masuk dalam kategori ibadah, memberikan ibadah kepada selain Allah, syirik. Syirik ini berarti menolak dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menolak, dan ini tidak boleh. Berikutnya di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah." Yang demikian itu seperti perumpamaan orang yang, ya, diberi kefaqihan di dalam agama Allah, wa nafa'ahu, dan dia diberi manfaat. Ma ba'atsani bihillahu bihi, dengan apa yang Allah utus aku dengannya, minal huda wal ilm, dari perkara ilmu dan petunjuk. Jadi tatkala mereka mau menerima, maka di sini dia akan mendapatkan manfaat, ya, baik petunjuk ataupun ilmu. Fa'alima wa 'allama, dan mereka mempelajari dan mengajarkan. Berikutnya lagi, wa mathalu malam yarfa' bidzalika ra'san, dan ada perumpamaan bagi orang-orang yang tidak mau mengangkat kepala. Jadi kepalanya enggak mau diangkat, ya. Walam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bi, dan tidak mau menerima petunjuk dari hidayah yang aku diutus dengannya. Jadi ada yang mau menerima, ada yang tidak mau menerima. Kalau yang mau menerima, maka akan memberikan manfaat. Kalau tidak mau menerima, maka dia tidak bisa mengambil manfaat. Jadi yang menerima sama yang tidak menerima itu digambarkan dengan air hujan. Jadi air hujan itu menjatuhi bumi. Di antara bumi itu ada yang menerima, ya, dan subur sehingga tumbuh tanaman,
Di samping tumbuh tanaman, dia juga mampu menampung air, sehingga mungkin ada kolam, ada sungai, ada apa gitu kan. Nah, ini paling bagusnya ini. Sehingga orang bisa mengambil air di situ, tanaman-tanaman juga bisa di situ. Nah, yang kedua, dia mampu menerima saja. Ya, mampu menerima saja, tapi tandus. Ini masih bisa bermanfaat, yaitu pengairan. Ya, pengairan, sehingga orang butuh air bisa. Ini yang pertama tadi gambaran ya seorang ulama yang pertama. Jadi dia berilmu tapi juga bisa ya mengeluarkan hukum-hukum. Kalau yang kedua adalah seorang yang hafiz. Jadi dia itu punya banyak ilmu tapi kalau ditanya dia kadang nggak bisa. Tapi kalau ada orang minta tolong sebutkan dalil ini tentang masalah ini, dia keluar. Ini yang pertama dan yang kedua. Ini bagus semuanya. Adapun yang ketiga yang tidak mau menerima, itu diibaratkan tanah tandus. Jadi tanah tandus itu ya misalnya batu marmer kena air hujan, maka tidak bisa menampung air dan juga tidak bisa menumbuhkan tanaman kendang. Jadi air hujan itu agama ini, tanahnya adalah manusia. Ini hadisnya sahih yang ada di dalam Bukhari dan Muslim. Jadi air hujan digambarkan sebagai agama Allah, petunjuk. Memang dengan sebab air hujan tumbuh segala kebaikan. Ya. Dengan air hujan tumbuh segala apa? Kebaikan. Tatkala tidak turun hujan, maka akan hilang kebaikan. Misalnya tidak turun hujan 1 tahun misalnya, apa yang terjadi? Waduh, banyak sekali kerusakan ya. Ternak-ternak juga ikut mati gitu. Susahnya air dan sebagainya gitu. Turun hujan sekali, udah ikannya muncul, rumputnya muncul, ternaknya subur begitu. Hadirin azani wa azakumullah. Jadi syarat yang ketiga adalah menerima. Kemudian syarat yang keempat al-inqiyad, berusaha untuk mengamalkan. Wal istislam, dan menyerahkan diri terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid, al-munafi litark, supaya dia tidak sampai meninggalkannya. Jadi supaya kita tidak meninggalkan kalimat tauhid, caranya bagaimana? Berusaha mengamalkannya. Ini yang sering digambarkan oleh manusia dengan naik pucang katanya. Ya, naik pucang. Naik pucang itu pohon ya yang sudah dilumuri dengan minyak, suruh dinaik. Kira-kira tatkala naik jatuh apa tidak jatuh? Jatuh, tapi bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi, terus. Demikianlah kita dalam mengamalkan agama. Walaupun sampai 1000 kali, 1.000 kali terus berjuang. Pokoknya sebelum sampai masuk ke dalam surga, jangan putus asa untuk terus berusaha bisa ya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa ada orang-orang yang kemudian tidak mampu mengamalkan agama Allah? Ya karena dia tidak berusaha. Naik, jatuh, sakit. Wah, setelah sakit akhirnya dia kecewa, akhirnya meninggalkan agama ini. Ya ini hancur dia. Dan jadinya murtad ya. Jadinya apa? Murtad. Jadi banyak kaum muslimin yang murtad, di antara sebabnya karena apa? Sakit hati. Di antara sebabnya ekonomi. Di antara sebabnya karena maksiat. Di sebabnya macam-macam lah. Jadi harus berusaha mengamalkan. Jatuh bangkit, jatuh bangkit. Itu namanya al-inqiyad. Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 22. Wa may yuslim wajhahu ilallah, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Jadi menyerahkan diri ya. Berarti menerima ini ya, dan berusaha mengamalkannya. Dan dia berbuat baik. Berbuat baik di sini artinya ya mengharapkan pahala dan takut apa? Dosa. Memang berbuat baik. Sebenarnya yang melatar belakangi orang terus beribadah itu ya karena berharap pahala tadi. Ya. Karena keyakinan
Kalau semata-mata hobi, kadang orang males juga hobi. Hujan males. Tapi tatkala dia memang, ya Allah, ini masih ada kesempatan di dunia, udahlah nggak apa-apa, akhirnya ngaji. Ya, kalau nuruti keinginan orang capek, pengennya istirahat, ngantuk, inginnya tidur. Tapi orang-orang yang beriman, iya betul ngantuk, iya betul capek, tapi besok nggak ada kesempatan, ada yang bangun untuk berdoa minimal, ya minimal berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Kalau bisa ya tahajud dan seterusnya. Ya, itu begitu. Itu namanya ingkiat. Berikutnya ya hadirun azani wa azakumullah. Dan Allah SWT berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 45, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimulah, dan serahkanlah diri kalian kepada Allah, min qabli ayatiyakumul azab, sebelum datang siksa, thumma la tunzurun, kemudian kalian tidak ditolong. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Jadi jangan sampai pakai istilah, ya misalnya tobat sambel. Sudah pernah dengar tobat sambel? Ya. Kamu ini tobatnya tobat sambel kamu, nggak ada gunanya kamu. Jangan pedulikan. Pokoknya sebelum kita masuk surga, mau dikatakan tobat sambel, dikatakan tobatnya nggak beres, kita tetap berusaha mengamalkannya. Karena yang namanya manusia tidak mesti langsung diberi kemudahan untuk beramal soleh. Misalnya dikatakan lagi, kamu tuh jarkoni kamu, ya dikatakan apa? Jarkoni, bisa ngajar, nggak bisa ngelakoni. Omdo kamu, udah biarin aja. Karena memang hidup ini perjuangan, dan tidak ada orang yang masuk surga tanpa perjuangan. Ya, minimal tatkala dia sedang sakaratul maut, dia juga berjuang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Minimal itu pasti itu. Kalau dia tidak mau berjuang di saat-saat seperti itu, cuma ada dua pilihan: apakah masuk golongannya syaitan dan dimasukkan ke dalam neraka, atau menjadi hamba Allah kemudian dimasukkan ke dalam surga. Maka di sini syarat yang keempat adalah berusaha mengamalkannya sebelum datang siksa dari Allah SWT, kemudian manusia tidak ditolong. Tapi kayaknya suara hujannya ya tidak nyaman, jadi kita cukupkan saja, baru sampai syarat yang keempat. Ya, syarat yang keempat. Syarat yang pertama adalah ilmu. Jadi kita mengucapkannya itu dengan faham, dengan ilmu, tidak dengan ikut-ikutan, ya, dengan gredeg-geruduk, ya, atau asal bunyi, tidak. Tapi dengan ilmu, maksudnya apa, kandungannya apa, manfaatnya apa, utamanya apa, hikmahnya apa, paham dari kalimat tauhid tersebut. Yang kedua, yakin. Kalau orang memiliki tauhid, pasti gitu, pasti diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin, ya, dan dijamin surga juga, dijauhkan neraka juga, dimudahkan beramal soleh, diterima amal solehnya, itu harus yakin. Kemudian yang ketiga, menerima. Kemudian yang keempat tadi, berusaha mengamalkan. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan datangnya dari syaitan, dan juga dari diri saya sendiri. Kalau mau ada pertanyaan nanti setelah ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.